bin Amr radhiyallahu anhum, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dan menemani kami di Suffa. Beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang suka setiap pagi pergi ke pasar hutan atau akik, kemudian pulang membawa 2 ekor unta betina yang berpunung besar tanpa berbuat dosa atau memutuskan silaturahmi? Maka kami menjawab, ya Rasul, setiap kami menyukainya. Sabda beliau, mengapa salah seorang dari kalian tidak pergi pada pagi hari ke masjid, lalu belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran? Padahal itu lebih baik baginya daripada 2 ekor unta betina. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta betina. 4 ayat lebih baik daripada 4 unta betina, dan seterusnya. Sejumlah ayat yang dibaca mendapat sejumlah unta yang sama. Muslim, Abu Daud. Suffa adalah sebuah lantai khusus di Masjid Nabawi, tempat orang-orang miskin muhajirin tinggal di sana. Jumlah sahabat Al-Suffa selalu berubah dari waktu ke waktu. Allamah As-Sayuti rahmatullahi alaihim telah menulis 101 nama sahabat yang tinggal di Suffa, dan ia menulis tentang mereka di dalam risalah tersendiri. Sedangkan Butan dan Akik adalah nama 2 tempat di Madinah sebagai pasar perdagangan unta. Orang Arab sangat menyukai unta, terutama unta betina yang berpunung besar. Maksud tanpa berbuat dosa adalah tanpa suatu usaha, bukan sebagaimana harta seseorang yang dapat bertambah banyak melalui pemerasan atau mencuri dari orang lain, atau dari merampas warisan sesama saudara. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menafikan semua cara itu, yaitu tanpa bersusah payah sama sekali atau berbuat dosa. Semua orang tentu senang memperolehnya, tetapi disebutkan bahwa mempelajari beberapa ayat Al-Quran itu lebih baik dan lebih utama daripada mendapatkan semua itu. Hendaknya kita meyakini bahwa seekor atau 2 ekor unta sama sekali tidak sebanding. Bahkan walaupun dibandingkan dengan satu kerajaan seluas 7 benua, semua pasti akan ditinggalkan. Jika bukan hari ini, tentu pada hari esok. Ketika maut menjemput, pasti semuanya terpaksa harus berpisah. Sebaliknya, pahala membaca 1 ayat Al-Quran akan bermanfaat selama-lamanya. Dalam urusan keduniaan, kita dapat menyaksikan bahwa seseorang yang diberi 1 rupiah tanpa beban tanggung jawab apapun akan lebih senang daripada dipinjami 1.000 rupiah agar disimpan olehnya. Tetapi kelak akan diambil lagi karena ia terbebani amanah tanpa mendapatkan manfaat sedikit pun. Inti maksud hadis tersebut adalah mengingatkan kita akan perbandingan sesuatu yang fana dengan sesuatu yang abadi. Ketika seseorang diam atau bergerak, hendaknya selalu berpikir, apakah dirinya sedang berbuat sesuatu yang sementara dan sia-sia atau sesuatu yang kekal dan bermanfaat? Betapa rugi waktu yang hanya digunakan untuk mencari bencana yang abadi. Kalimat terakhir di dalam hadis tersebut menyebutkan bahwa jumlah yang sama tetap lebih utama daripada jumlah untanya. Kalimat itu mengandung 3 maksud, yaitu 1. Hanya sampai jumlah 4. Masalah ini telah dijelaskan dengan terperinci, dan selebihnya disebutkan secara umum bahwa semakin banyak ayat itu dibaca akan lebih utama daripada sejumlah unta yang sama. Adapun unta yang dimaksud adalah semua jenis unta, baik jantan maupun betina. Disebutkan hingga jumlah keempat agar dapat dibayangkan bagaimana jika lebih dari 4. 2. Jumlahnya sama dengan yang disebutkan dalam hadis tersebut, tetapi untanya bergantung pada selera masing-masing. Ada yang menyukai unta betina, ada yang menyukai unta jantan. Oleh sebab itu, Nabi SAW menegaskan bahwa 1 ayat lebih berharga daripada seekor unta betina. Jika seseorang menyukai unta jantan, artinya 1 ayat lebih baik daripada unta jantan. 3. Keterangan tersebut hanya untuk jumlah tersebut, tidak lebih dari 4. Jika dibandingkan dengan maksud kedua, maka bukan saja lebih baik daripada unta betina atau jantan, tetapi lebih baik daripada keduanya. Jelasnya, membaca 1 ayat lebih baik daripada sepasang unta jantan dan unta betina. Demikianlah seterusnya. Setiap ayat lebih utama daripada sepasang unta. Nawarullah marqadahu lebih menyetujui pendapat ini, sebab lebih banyak keutamaannya.
Walaupun demikian, tetap tidak dapat disamakan antara membaca satu ayat Al-Quran dengan satu ekor atau 2 ekor unta. Ini sekedar peringatan dan contoh. Penjelasannya bahwa satu ayat Al-Quran akan memperoleh pahala abadi yang lebih utama dan lebih baik daripada kerajaan seluas 7 benua yang fana ini. Mullah Al-Qori rahmatullahi menulis tentang seorang syekh yang sedang bersafar. Ketika tiba di Jeddah, ia diminta oleh para pengusaha kaya agar tinggal lebih lama di tempat mereka, agar dengan keberkahan syekh, harta dan perniagaan mereka mendapat keuntungan. Maksudnya, para pelayan syekh juga akan mendapatkan bagian dari keuntungan perniagaannya tersebut. Pada mulanya, syekh menolak tawaran mereka. Tetapi setelah didesak terus, akhirnya syekh berkata, "Berapakah keuntungan tertinggi dari perniagaan kalian?" Jawab mereka, "Penghasilan kami berbeda. Setidaknya kami bisa mendapatkan keuntungan 2 kali lipat." Kata syekh, "Kalian telah bersusah payah untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Aku tidak menghendaki sesuatu yang sedikit ini, sehingga harus kehilangan sholatku di Masjidil Haram yang pahalanya dilipatkan sampai 100.000 kali. Pada hakikatnya, kaum muslimin hendaknya memikirkan betapa mereka telah mengorbankan keuntungan agama demi mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit ini."